Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran, informasi. Bagaimanakah jalan yang lurus itu? Allah memberikan kita informasi jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapakah yang mendapatkan nikmat itu? Apakah nikmat punya istri cantik? Tidak. Apakah nikmat punya mobil mewah? Bukan itu. Apakah nikmat punya rumah megah? Bukan itu. Orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang telah mengenal Allah. Itu kan petunjuknya. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang arif billah, yang sudah tahu jalannya kembali kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang berbondong untuk mencari orang yang telah mendapatkan nikmat ini, yang telah mengenal Allah. Siapa itu? Adalah Syekh Mursyid, di mana di dalam Al-Quran diterangkan bahwa petunjuk itu ada di dalam wadiyam mursidah. Barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, walam tajidalahu waliyam mursidah, kalau orang itu disesatkan, dia tidak ditemukan dengan wali mursyid. Panjenengan semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wali mursyid. Pangersa Abaos ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Kita dikenalkan melalui kalimat zikir la ilaha illallah. Oleh karena itu diingatkan dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tanamkan rasa cinta kita kepada wali yang mursyida, Syekh Mursyid kita, Pangersa Abaos. Karena kalau kita ikut kepada orang yang sudah tahu, pasti sampai. Coba kita ke Jakarta, ikut sama orang yang tidak tahu Jakarta. Ayo ikut saya. Kemana? Ke Jakarta. Tapi tidak pernah ke Jakarta. Akhirnya kesasar ke Semarang. Jauh ke Jogja. Tidak sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak tahu jalan. Nah Abah, Pangersa Abah ini sudah balak-balik. Maka kita ikut beliau. Dengan dasar rasa cinta kita kepada Abah, mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala Allahumma salli ala nabi Hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم من الصالحين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Di hadapan segenap ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususan man sunafal kitab Fadail Syuhur li talibir ridha rabbil ghafur al-alim al-lam sahibul fadilah al-arif billah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal akhirina anhu. Nallaha ya'la darajatihi wa karamatihi fin ni'mah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi syai'ulillahi lahul fatihah. Yang mulia pembantu khusus Kakang Syah Aba Aus Aba Jagat beserta keluarga besar beliau, para wakil talqin yang hadir pada saat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ngantuin ngantuat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Jumadis Tsani wa li hadha asy-syahr 11 harfan wa hiya jim wal mim wal alif awal wal dal wal alif tsani wal lam wal tha wal alif tsalis wal nun wal ya wat ta. Yang pertama, bulan ini dimulai dari huruf jim. Pengersah Abah menulis di dalam kitab ini dengan kalimat ja'a, datang. Kalimat ja'a ini tercantum di dalam Al-Quran sebanyak 60 kali di dalam ayat Al-Quran, cuman tidak saya bacakan semuanya. Alhamdulillah, jim ja'a. Ja'a ini memiliki makna datang. Pengersah Abah mengutip ayat Al-Quran, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Segala sesuatu itu ada batasnya, dan apabila datang batas itu maka tidak bisa diakhirkan waktunya, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ajal memiliki makna batas, jadi semuanya itu memiliki batas. Ketika kita menjadi seorang anak, maka batas anak itu akan berubah menjadi dewasa. Tetapi yang dimaksud di sini ini adalah batas usia kita habis kontraknya, batas kontrak hidup. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, di dalam membicarakan masalah batas hidup atau ajal atau kematian, ketika datang waktu itu kita tidak perlu memikirkan siapa yang akan mengantarkan kita,
Tetapi yang lebih penting itu adalah siapa yang mengantarkan roh kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ada yang datang yang belum ditalqin. Saya lihat tadi setelah acara talqin dzikir, kemudian banyak yang datang. Ini saya sampaikan kepada yang belum talqin. Ibu, bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya di dalam Al-Quran, kemana engkau akan pergi? Fa'aina tadhabun. Setelah jasad itu berpisah dari ruh, artinya ketika ajal itu datang, kemana ruh panjenengan ini akan pergi? Oleh karena itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berdoa mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa doanya? Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Kemana jalan yang lurus itu? Apakah jalan lurus menuju ke mall? Apakah jalan lurus menuju ke terminal? Apakah jalan lurus menuju ke stasiun? Bukan itu. Jalan yang lurus itu adalah jalan kembali kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bocoran, informasi. Bagaimanakah jalan yang lurus itu? Allah memberikan kita informasi jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapakah yang mendapatkan nikmat itu? Apakah nikmat punya istri cantik? Tidak. Apakah nikmat punya mobil mewah? Bukan itu. Apakah nikmat punya rumah megah? Bukan itu. Orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang telah mengenal Allah. Itu kan petunjuknya. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Orang-orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang yang arif billah, yang sudah tahu jalannya kembali kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang berbondong untuk mencari orang yang telah mendapatkan nikmat ini, yang telah mengenal Allah. Siapa itu? Adalah Syekh Mursyid. Di mana di dalam Al-Quran diterangkan bahwa petunjuk itu ada di dalam wadiyam mursidah. Barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, walam tajidalahu waliyam mursidah, kalau orang itu disesatkan, dia tidak ditemukan dengan wali mursyid. Panjenengan semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wali mursyid. Pangersa Abaos ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Kita dikenalkan melalui kalimat zikir la ilaha illallah. Oleh karena itu diingatkan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai tersesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita tanamkan rasa cinta kita kepada wali yang mursyida, Syekh Mursyid kita, Pangersa Abaos. Karena kalau kita ikut kepada orang yang sudah tahu, pasti sampai. Coba kita ke Jakarta, ikut sama orang yang tidak tahu Jakarta. Ayo ikut saya. Kemana? Ke Jakarta. Tapi tidak pernah ke Jakarta. Akhirnya kesasar ke Semarang.
jauh ke Jogja, tidak sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak tahu jalan. Nah Abah, pangersa Abah ini sudah balak-balik. Maka kita ikut beliau dengan dasar rasa cinta kita kepada Abah, mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdasarkan cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku di surga. Cuman hadis ini ada kaitannya kalimat ini. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang cinta kepadaku. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat, mari kita hidupkan ajaran Syekh Mursyid kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh pangersa Abah Aos. Maka mulai nanti pulang ke rumah masing-masing, kita perkenalkan ajaran Thariqah ini, kita perkenalkan dzikir kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya saja kita yang selamat, tapi mari kita selamatkan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah punya guru, idza ajalah, apabila datang ajalnya, masya Allah, kita akan diantarkan oleh kalimat la ilaha illallah, kita diantarkan oleh guru kita yang sudah mendapatkan nikmat dan sudah tahu jalannya. Ini yang belum tahu, belum ditalkin zikir, itu kalau masuk ajal, datang ajal, bingung, karena di dalam alam arwah itu tidak ada GPS. Mau cari GPS kemana? Yang bisa menuntun kita itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat. Bapak Ibu, untungnya misteri bagi kita, kapan datangnya ajal itu menjadi misteri. Kapan waktunya, di mana tempatnya, apa sebabnya, ini harus kita waspadai. Kapan waktunya kita tidak tahu. Apakah panjenengan yang dulu, apa saya yang belakangan. Masalah itu saya ngalah. Monggo panjenengan rumiyin dhisiki mboten napa-napa, kula tak keri mawon. Nah, untungnya misteri ini asyik. Makanya orang-orang mengatakan bahwa Allah itu maha asyik. Misteri. Coba kalau kita sudah tahu waktunya, barangkali saling kirim kabar. Cak, sampean kapan mati? Aku kurang seminggu. Nah sampean, aku sih suwe, kurang 10 tahun. Cak, nang di sampean, berangkat nang pasar, lah apa? Tuku kafan. Lah kok tuku kafan? Aku mati kok sore. Gawe undangan, disebar. Undangan menghadiri upacara kematian saya. Tidak asik. Justru karena misteri itu asik. Kapan waktunya? Ini yang mau berangkat duluan, kelihatannya yang ngantuk-ngantuk ini. Duluan. Ya, insyaallah jauh ya. Dengan kalimat zikir kita akan disehatkan oleh Allah jiwa dan raga kita. Insya Allah jamaah kita, ikhwan akhwat kita ini umurnya panjang-panjang, barokah. Yang kedua misterinya adalah tempatnya di mana kita. Ketika ajal tiba, tempatnya di mana? Saya pernah membaca koran dulu, ada seorang tokoh agama meninggalnya di tempat hotel dibarengi dengan 2 janda, mati. Biasanya pengajian matinya di hotel. Kita tidak tahu misteri. Ada orang bajingan, mohon maaf preman,
matinya pas sujud di masjid. Yang banyak itu preman mati di masjid. Bukan karena apa? Karena dikeroyok oleh orang kampung. Cuman sebelum menghadapi ajal ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita jadikan bekal di samping cinta kita kepada Syekh Mursyid? Saya sering menyampaikan bahwa cinta itu maknanya macam-macam, tergantung latar belakangnya. Kalau orang Madura, ada seorang pujangga itu, Jawawi Imron, menyatakan bahwa cinta itu laksana celurit. Madura, cinta itu laksana celurit. Tapi ada yang lebih asik yang dikemukakan oleh ahli thariqah, bahwa cinta itu dimaknai dari kalimatnya al-hubbu. Hubbu itu dari dua kalimat, ha dan ba. Hubbu, kalau kita belajar ilmu tajwid, itu adalah merupakan salah satu huruf syafawi. Huruf syafawi itu dikeluarkan dari dalam. Maka cinta itu harus keluar dari dalam diri kita, itulah cinta yang sejati. Kalau keluar dari mulut saja, cinta gombal. Kalau dari hati, cinta itu ada, maka kita akan melihat semuanya serba indah. Istri kita yang saat ini lagi berubah, pada awalnya sekarang berubah. Dulu kurus, sekarang gemai. Insya Allah. Tapi karena kita pandang dengan cinta, kegemaian istri kita itu indah. Masya Allah Bu, sampean dulu itu tipis. Sekarang ini Masya Allah lebih. Akan timbul rasa cinta, akan memandang semuanya dengan keindahan. Kalau kita memandang semuanya dengan keindahan, maka akan muncul kedamaian. Kalau sudah kita muncul kedamaian, maka segala persoalan kehidupan ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan kedamaian jiwa kita, ketenangan kalbu kita. Kalau sudah damai, akan menimbulkan pengabdian. Pengabdiannya akan luar biasa orang yang damai hatinya itu. Kalau sudah timbul pengabdian, maka akan muncul pengorbanan. Inilah yang dinamakan orang-orang yang ikhlas. Ya. Itu Bu, Bapak, kalau belum meninggal, maka kita persiapkan dengan apa? Dengan cara kita harus menjadi orang yang bermanfaat hidupnya. Karena ada banyak orang yang hidupnya ini tidak manfaat sama sekali. Umurnya 40 tahun, 50 tahun, tapi gak ada manfaatnya belas. Bendina iku tangi turu nyambut gawe, nontok HP, bengi ihi-ihi ambek bojo, mari ngono menene ngono maneh, tangi turu nyambut gawe nontok TV ihi-ihi nelek. Menene ngono maneh, tangi turu nyambut gawe nontok HP nelek. Oh nggih. Iling pengajian rutin ada. Minta bahasa Indonesia. Usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tidak ada manfaat sama sekali. Maka orang yang hidupnya tidak ada manfaatnya itu seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih tersesat. Hewan ternak itu manfaatnya banyak. Ada seorang anak kambing bertanya kepada ibunya, "Mak, enakan jadi manusia ya Mak?" "Loh kenapa Nak?" "Manusia itu namanya banyak Mak. Ada yang namanya Mustafa, ada yang namanya Ivan Haris, ada yang namanya Nur Fahim, ada yang namanya Sentot, ada yang namanya macam-macam namanya Mak. Kita ini sebangsa kambing cuma namanya satu, kambing." Tapi apa katanya maknya? "Jangan khawatir Nak,
Itu namanya banyak, sekarang masih hidup, tapi kalau sudah ajalnya namanya jadi satu, mayit. Mustafa, Ivan, Nur Fahim akan jadi mayit. Namanya akhirnya, termasuk nama saya, akan jadi mayit. Cuman masih lama. Nah. Apa kata maknya? Jangan khawatir nak, mereka itu punya nama waktu hidup, ketika ajalnya tiba namanya cuma satu. Dan kita nak, kalau ajal tiba namanya akan banyak nak. Akan menjadi sate kambing, gulai kambing, semur kambing, macam-macam sop kambing sak pituruti. Kita kalah sama sapi. Ayam lah, ayam kan binatang ternak, tapi manfaat hidupnya. Bulunya ayam itu bisa buat kemoceng, buat bersih-bersih masjid. Bulu kita manfaat apa enggak? Kalah dengan bulunya ayam. Ayam itu bisa bertelur, telur bisa kita dadar, bisa kita jadikan jamu, bisa kita ceplok, bisa kita penyet. Telur kita, Bu, sampean bertelur lah Bu. Telur kita tidak ada manfaatnya, kalah sama ayam. Sapi itu binatang ternak tapi manfaat, dagingnya bisa di sate, dagingnya bisa disemur, dagingnya bisa dipenyet dan sebagainya. Daging sapi manfaat, daging kita tidak ada manfaatnya. Kulit sapi itu manfaat, buat beduk. Allahu Akbar. Kulitnya sapi manfaat, buat sholawatan. Ya Nabi, assalam alaika, tak tung, itu dari kulitnya sapi. Kulitnya sapi manfaat. Kulit sampean, nyun sewu, yang paling jelek dari sapi itu apa? Teletongnya sapi. Tapi teletongnya sapi itu manfaat buat apa? Buat pupuk. Bisa menumbuhkan padi jadi beras. Itu teletongnya sapi manfaat. Teletong sampean tidak ada yang mau. Saya kalau pulang ke Madura Pak, itu ada saudara, itu ambil teletong, Masya Allah, tidak jijik, sama tangan seret dimasukkan ke gelangsing, seret dimasukkan ke gelangsing. Loh, setelah gelangsingnya penuh dengan teletong, itu diangkat di atas kepalanya. Ya Allah, cek mulyani teletong. Diangkat ke gudangnya, ke tempat rumahnya, melewati pematang sawah. Di tengah perjalanan ini orang mau mengeluarkan teletongnya sendiri, toleh kanan kiri nggak ada orang, dia mengeluarkan teletongnya sendiri. Mengeluarkan jurus 17. Loh, ketika sudah selesai teletongnya sendiri, tidak digobres, dia mengangkat teletong sapi lagi. Cek mulyani teletong. Kita kalah sama teletongnya sapi. Oleh karena itu kita harus manfaat hidup kita. Orang yang manfaat itu jabatannya akan banyak. Di RT jadi pejabat RT, di RW jadi pejabat RW, di masjid jadi. Oleh karena itu ikhwan wal akhwat TKN harus menjadi orang yang bermanfaat di daerahnya, membantu RT, membantu RW, membantu musalla, membantu masjid. Jangan sampai bangun tidur harus kita bangkitkan apa yang kita bisa. Kalau suaranya bagus, manfaatkan untuk qori sebisanya kita. Kalau tidak bisa jangan. Suaranya tidak bagus, nanti bikin orang tambah ngelundas. Nah, ini para jamaah sekalian, kembali ketika ajal itu tiba, kita alhamdulillah sudah ditemukan sama Allah guru mulia kita. Insya Allah kita akan diantarkan oleh Pangersa Abaos bersama dengan ahli silsilah menuju ke tempat yang mulia bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kurang lebihnya mohon maaf, semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.